Memperhatikan surat keputusan penyerahan perkara di Pangdam 5 Brawijaya selaku patra nomor F144512 tanggal 2 Mei 2016. Surat Kapolres Tingkat Tinggi nomor SDAK 14 KAD 812 tanggal 4 Agustus 2016 telah menerima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada terdakwa dan para saksi serta yang berhubungan dengan perkara ini. Mendengar pembacaan dakwaan Tingkat Tinggi nomor SDAK 14 KAD 8 Mei 2016 tanggal 4 Agustus 2016 di depan sidang yang menjadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Dua hal lain yang diterangkan oleh terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi bahwa sumpah memperhatikan tuntutan pidana atau rekesitor oleh Tingkat Tinggi yang diajukan oleh majelis hakim yang pada pokoknya Auditor Tingkat Tinggi menyatakan a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah setelah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 338 KUHP contoh pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP dan undang-undangan yang berlaku dan berkaitan. B. Oleh karenanya Auditor Tingkat Tinggi mohon agar terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 tahun. Mohon dikurangi tahanan sementara yang terjalani. Ini tambahan dipecat dari Dinas Militer Sekretaris TNI Angkatan Darat memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Saya menetapkan barang bukti berupa 1 surat-surat, 2 lembar visum et repertum dari RSUD Dr. Sugiri Jalan Kusuma Bangsa nomor 7 Lamongan nomor 445 garis miring 1392 garis miring 4 13 209 garis miring 2014 tanggal 14 Oktober 2014 atau Kota Andi Priyo Wiharsono. B. 1 lembar visum et repertum dari Rumah Rumkit di Kota Brawijaya Surabaya nomor Ver 11 Mei 2015 tanggal 8 November 2014 Asma Dia Adelia umur 4 tahun. C. 4 lembar visum et repertum dari RSUD Dr. Sutomo instansi kedokteran forensik dan mediko legal dalam Majid Profesor Dr. Mustofa nomor 668 Surabaya atau Yusda nomor KF 14789B tanggal 2 Desember 2014 tentang Ver dari mayat almarhum Dr. Andi Priyo Wiharsono. 4 lembar berita acara pemeriksaan laboratorium jurnalistik nomor lab 2358 KPF 015 tanggal 30 Maret 2015 agar tetap didekatkan pada perkara. Barang-barangnya itu A. 1 pasang borgol dan 2 buah kunci alas macam agen. B. 2 potong selang air warna hijau merek miliar Dove ukuran 3/4, 1 buah pisau patok cutter dengan pegangan warna merah, 9 gulung lintingan kertas koran, 1 pasang sandal slop warna hitam merek Jim Joker nomor 4 unit Dr. Fadli Adi Rizal Muharram, 1 helai sarung milik almarhum Dr. Andi, 1 helai jaket kain milik Dr. Andi, 1 buah kaos warna merah milik Dr. Andi, 1 buah kaos robek milik Dr. Andi, 1 buah celana dalam milik Dr. Andi, 1 tas tali training milik Dr. Andi, 2 buah handphone merek Nokia warna hitam milik Dr. Andi, 1 butir obat konstan milik Dr. Andi, 14 lembar foto almarhum Dr. Andi dan 2 buah gembok warna hitam dan 3 buah kunci. Dia membebankan dia perkara kepada terdakwa sebesar Rp20.000. 2 bahwa atas tuntutan Auditor Tinggi tersebut bersatu hukum terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi kepada majelis hakim militer tinggi yang pada pokoknya bahwa nota pembelaan bersatu hukum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan tuntutan Auditor Tinggi dalam hal pembuktian unsur-unsur tuntutan yang ditujukan kepada terdakwa yang tidak berpada pada prinsipnya. Seluruh dalil-dalil ditolak oleh penasihat hukum sehingga menganggap tidak terbukti unsur-unsur yang diajukan oleh Auditor Tinggi. Selain itu di atas terdakwa juga mengajukan pembelaan atau pledoi secara pribadi yang dibacakan di ruang sidang ini yang pada intinya bahwa terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan atau membunuh korban dan tidak pernah mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban. Yang kedua, jika
pun dimatikan. Kalau nggak keluar. Jelas. Yang punya keluar. Yang punya ini. Orang punya. Saya ulangi, menimbang bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut. Yang pertama, primer barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak bekerja kembali karena sudah diingat secara bersama-sama. Subsidiar penganiayaan secara bersama-sama atau sendiri yang mengakibatkan mati dan tidak perlu juga dibaca kembali karena sudah didengar bersama-sama di awal persidangan. Lebih subsidiar barang siapa secara bersama-sama atau sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak juga dibacakan kembali karena sudah didengar bersama. Lebih subsidiar lagi barang siapa secara bersama-sama atau sendiri melakukan penganiayaan atau kedua, primer, barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seorang atau merampas kemerdekaan yang ketiga. Pertama, Ika Septiana ibu rumah tangga sudah dari keterangannya dan sebagian disanggah oleh terdakwa. Juga sebagian disangka oleh terdakwa. Menimbang bahwa saksi yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 192 RI 31997. Kemudian atas nama notif tertinggi dan atas penunjukan terdakwa dan penasihat hukum serta berdasarkan pasal 155 ayat 2 maka keterangan saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan JP pendahuluan yang telah diberikan dua sumpah dapat dibacakan di dalam persidangan. Maka keterangan saksi tersebut yang tidak hadir dirinya sama dengan saksi yang hadir di persidangan, yaitu ada atas nama Nyonya Ina Herdiana tidak bisa hadir dan sudah dibacakan oleh ketua tertinggi sehingga tidak perlu dibacakan kembali. Menimbang bahwa dalam persidangan ini menghadirkan beberapa saksi ahli. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Ainul Bui, Dr. SD Lamongan, sudah dengar bersama dan tidak dibacakan kembali. Saksi lain yaitu Dr. Emma Fika Satiri, sudah dengar bersama dan tidak dibacakan kembali. Selanjutnya Dr. Heri Slamet Santoso tidak dibacakan kembali, dan yang terakhir adalah Dr. Spesialis Forensik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, yaitu Dr. Abdul Aziz SPF, sudah dengar bersama dan tidak perlu dibacakan kembali. Menimbang bahwa di dalam persidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1994 dan memberikan akmil lulus tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat tentang 2 infanteri. Kemudian pada tahun 1995 terdakwa mengikuti pendidikan pencapaian infanteri di Bandung setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mengurus jabatan. Pada saat kejadian menjadi perkara ini terdakwa ditugaskan sebagai Dandim
940022080272. Bahwa terdakwa menjabat sebagai Dandim Lamongan sejak 8 September 2012 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok Angkatan Darat di bidang teroris melaksanakan antara lain bin pers, bin pangkalan, bin ordasi, bin lat, bin piranti lunak, dan bin material. 3. Bahwa prosedur jika ada anggota yang melanggar atau yang melakukan tindak pidana maka jabatan sipil akan diserahkan ke staf intel dan yang melakukan tindak pidana akan diserahkan ke polisi militer. Anggota yang diserahkan ke staf intel adalah anggota yang sering terlibat apel atau memiliki disiplin yang tidak baik. 4. Bahwa terdakwa adalah dengan Bapak Andi Priyo Dwiarsono tahun 2015 ketika ia melaksanakan laporan kantor kodim 0812 Lamongan kemudian ditempatkan di Koramil Sumber kantor kita menjadi ajudan di rumah dinas terdakwa 08 rumah dinas kodim yaitu 812 Lamongan, dan menurut penilaian terdakwa Bapak Andi adalah bagus dan menurut bahwa yang bertugas menjadi ajudan di rumah dinas terdakwa 0812 Lamongan adalah Bapak Andi Priyo Sanso Sersan Agustinus serta Putut dengan sistem dinas ajudan 3 hari naik dan 3 hari turun. Jika ajudan sedang turun maka ajudan memantau wilayah, setelah itu istirahat pulang. Bahwa tugas kerja ajudan tersebut adalah menyiapkan alat perlengkapan untuk dinas, membawa surat-surat masuk dan surat keluar dari pojok dinas terkait keterangan rumah, dan selain tiga ajudan ada kakak ipar yang ikut tinggal di rumah dinas yaitu surat Pora sejak bulan Agustus 2015. Selain itu masih ada pembantu bibi yang bekerja menyetrika, bersih-bersih rumah dan memasak setiap hari datang, namun jika tidak ada kerjaan 2 hari sekali datangnya. Bahwa aktivitas terdakwa antara lain sejak pukul 6.30 pagi anak terdakwa bangun langsung melaksanakan mandi, memandikan dia adalah sering istri dan lupa karena sering berada di rumah lalu berpakaian. Setelah itu yang mengantar ke sekolah produk itu dan sempat lulus. Setelah itu pulang sekolah diganti oleh ibu dan dalam tikung atas nama ibu bidik, kadang diganti oleh istri. Setelah itu jika malam melakukan aktivitas di hotel dan transaksinya sudah dengan bersama sehingga tidak perlu dibaca kembali. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Rekan TV ke persidangan yaitu surat-surat A. surat terkabung dari SUD dari dokter sendiri dalam Kusuma Kasih Lamongan. 2. 1 lembar visa terkabung dari Bukit tingkat 3 Brawijaya Surabaya nomor VER 11 dari Sering 11 Maret 2015 tanggal 2 November 2012 atas nama Gia Adi Timur umur 4 tahun. C. 4 lembar visum RTPR Kasih dari Sutomo Dr. Sutomo Internasional Forensik dan Mediko Legal atas nama Bapak Andi Priyo Sanso. 4 lembar berita acara pemeriksaan laboratorium Domestic Lab 2359 KPF 2015 tanggal 3 Bulan 2012. Di barang-barang A1 pasang borgol 2 buah kunci milik sama agen Purnama sampai dengan I 2 buah gemuk warna hitam ada 3 buah kunci telah dibacakan pada terdakwa dan para saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini. Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada terdakwa, para saksi serta umum ini telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata sesuai dengan bukti-bukti yang kami sebutkan tadi, yaitu bisa digunakan sebagai barang bukti terjadinya pelanggaran atau perbuatan pidana tersebut. Menimbang berdasarkan persidangan Bapak Saksi Hamzah, saksi Bapak Agustinus Morin dan saksi ahli Dr. Muhammad Berkurin serta saksi forensik dari Dr. Abdul Aziz sebagaimana telah diberikan atas nama masih perlu mengulas berangkat sebagai bersama keluarga dan kembali ke rumah dinas yang di Lamongan pada jam 21.00 pada jam 21.15 terdakwa masih kantor pusat militer sampai dengan pukul 20 bahwa pada jam 22.30 terdakwa kembali ke rumah kantor kapiter sampai dengan 00 bahwa saksi 15 terdakwa sebelum pada jam 00 di saat membersihkan kotoran kucing saat saksi tidak melihat sadar kulit selalu menutup pintu samping rumah dinas karena posisi kamar pintu terdakwa sangat berdekatan dengan pintu samping rumah dinas. Bahwa pada jam 00.30 saksi Bapak Saudara M. Hamzah saat itu sedang tiket di unit tindak melihat sosok terdakwa keluar dari kantor unit tindak yang membuka pintu secara pelan-pelan dan terdakwa masih mengenakan kaos kaki dengan celana pendek yang digunakan terdakwa pada saat kedatangan pertama. Tujuh bahwa pada jam 00.30 saksi 8 melihat terdakwa
jaga atau ruang piket rumah dinas, bahwa ruang dan unit kita memiliki jendela yang selalu tidak dalam keadaan terkunci, dan posisi jendela tersebut langsung menuju ke ruangan di mana korban berada, dan pada saat diadakan pemeriksaan terdapat keanehan atau kejanggalan yang ada di tembok dan kusen jendela di mana tempat tersebut terdapat bekas sendal orang yang melintas atau melewati jendela tersebut, padahal sesuai keterangan para saksi anggota tim intel jendela tersebut tidak pernah digunakan sebagai pintu menuju tempat korban disekap. 5 buah posisi yang digunakan untuk menggantung sangat tidak mungkin digunakan oleh orang yang tangannya dalam keadaan terborgol. Dengan demikian, sesuai dengan keterangan beberapa saksi maupun ahli korban, bisa tergantung harus dengan bantuan lain, tidak mungkin melakukannya sendiri. Bahwa di dalam ruangan tempat kejadian tidak didapatkan alat atau tumpuan yang digunakan untuk pijakan korban. Kopka Andi memanjat untuk gantung diri di ruang tersebut hanya terdapat sebuah tempat tidur dan sebuah kursi yang berjarak jauh dari tiang gantungan. Bahwa terdapat paku menonjol keluar sekitar 7 cm di tiang gantungan yang apabila korban menggantungkan diri dengan berpijak kepada tempat tidur dan melompat ke tiang gantungan, maka akan terdapat luka gores di bagian punggung Kopka Andi. Bahwa posisi piket kantor intel berada di ruang tamu kantor unit intel, sehingga akan tidak jelas orang yang akan keluar masuk ke ruangan staff intel. Bahwa posisi kamar tidur terdakwa sangat orang ini posisi kamar tidur atau rumah terdakwa sangat berdekatan dengan posisi pintu samping rumah dinas terdakwa, sehingga jika terdakwa akan melakukan itu selalu menggunakan pintu samping sebagai akses yang terdekat. Jika dengan keadaan yang telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan keterangan para ahli dan majelis hakim berpendapat ditemukan bukti petunjuk bahwa ada korban Kopka Andi pria dewasa meninggal dalam keadaan tidak wajar dan telah digantung oleh orang yang lain, bukan tergantung ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi juga sumpah dan alat bukti lainnya serta keterangan orang ini setelah menggabungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Pada tahun 1951 melalui kebijakan menulis dan transit pada tahun 1994 dengan pangkat Letjen Infanteri, dan terdakwa sudah beberapa kali mengikuti pendidikan militer dan mengalami mutasi jabatan serta dimulai kenaikan pangkat sampai pada saat kejadian perkara ini terjadi. Terdakwa berdinas aktif sebagai dandim 0812 rombongan dengan pangkat dan Kolonel Infanteri NRP 11 11940022080 272 dan sekarang terdakwa sebagai Pangdam Kota 5 Brawijaya. Dua terdakwa bahwa benar terdakwa menjabat sebagai dandim 0812 rombongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas pokok angkatan darat di bidang teritorial melaksanakan antara lain Binpes, Bin Pangkalan, Bin Organisasi, Bin Lab, Bin Pilar, dan Bin Material. Bahwa terdakwa sebagai dandim Lamongan memiliki tiga ajudan di rumah dinasnya, yaitu Kopka Andi Pio Dwi Harsono, Saksi 5 Serda Agustinus Murid, dan Prada, untuk dengan sistem dinas dibagi 3 hari naik 3 hari turun. Bahwa benar terdakwa tinggal di rumah dinas bersama keluarga, anak dan istri, layani keluarga kehidupan keluarga yang sudah mengalami anak, sehingga ada dan terdakwa membantu mengerjakan pekerjaan urusan rumah tangganya seperti melayani keluarga terdakwa dari pukul 05.00 sampai dengan 22.00, diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengambil lantai, memandikan anak terdakwa yaitu dia pada saat itu umur 4 tahun, mengantar sekolah dan memasak nasi untuk terdakwa dan keluarganya. Di Lubis ada pembantu namun datangnya 2 hari sekali, dan pekerjaannya hanya memenuhi pakaian yang sudah dicuci ajudan. Setelah itu membantu tersebut pulang. Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 sambil menonton TV ngobrol bercanda berbicara dengan anaknya
juga jahat Pak aku suka titik-titik. Bahwa benar terdakwa kaget mendengar jawaban dia tersebut langsung dan menanyakan lagi pada anaknya, titik-titik itu apa dan bagaimana? Jawabannya dibuka bajunya dan celananya, ya dititikin. Kadang lantas, kadang naik, dan pertanyaan itu diulangi sampai 7 kali. 7 kali jawabannya tetap sama, tidak berubah. Sampai dia kabulkan benda aku tidak salah, maaf yang salah Unani. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dia, terdakwa langsung memanggil Serma Joko Widodo, saksi 12, Basuh 2 Yudi Intan, dan sekitar pukul 10.00 saksi 12 menghadap terdakwa di ruang kuasa Rubis terdakwa ditemani saudari Gina Herdiana, dan terdakwa memerintahkan saksi 12 untuk memeriksa pokok di Wihara Solo bersama anggota Yudi dan lainnya yang telah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dia, dan terdakwa menyampaikan bahwa masalah itu jangan sampai diketahui oleh anggota Kodim Lamongan lainnya kecuali anggota Yudi. Bahwa benar kemudian saksi 12 menelpon Serka Bintor saksi 12 akan datang ke kantor Yudi untuk membantu saksi 12 memeriksa Kopka Andi, dan segera pukul 12.15 saksi 12 membawa Kopka Andi ke kantor unit Intel yang berada di sebelah rumah dinas terdakwa untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dia putri terdakwa, dan segera pukul 12.00 saksi 13 baru tiba di kantor ini dan mengetahui akibat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Kopka Andi Priyo Juliarsono, yaitu dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan selang air yang dilakukan dengan cara membagi buta dapat berakibat fatal, dan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Kopka Andi Priyo Juliarsono meninggal dunia. Hal ini sangat disadari oleh terdakwa bahwa kondisi Kopka Andi Priyo Juliarsono yang lemah akibat dari perusahaan yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan kematian. 3. Bahwa mengenai permohonan proses hukum akan majelis hakim melihat kebenaran material sesuai dengan fakta persidangan dan memohon agar mempertimbangkan keterangan para saksi yang disampaikan di persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini. Menimbang bahwa selain proses hukum mengajukan pledoi, terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tersendiri yang pada pokoknya terdakwa mengakui menganiaya namun tidak mengakui membunuh korban, karena jika akan membunuh tidak perlu dilakukan di kantor. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut terkait dengan pembuktian unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga akan dipertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini. Menimbang bahwa mengenai permohonan pidana hukuman yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya serta terdakwa secara lisan, majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh penyidik secara lisan yang menyatakan tentang pada tuntutannya dan terhadap replik yang diajukan oleh penasihat hukum secara lisan, majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut, akan tetapi majelis hakim akan menanggapi bersama dengan yang pembuktian unsur-unsur di bawah ini. Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh hukum tertinggi yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, alternatif pertama dengan unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua dengan sengaja merampaskan orang lain, unsur ketiga yang secara bersama-sama. Subsidiary, unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua secara bersama-sama melakukan penganiayaan, unsur ketiga mengakibatkan nama. Jadi subsidiary, unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua secara bersama-sama melakukan penganiayaan, unsur ketiga mengakibatkan berat. Jadi subsidiary lagi, unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua secara bersama-sama melakukan penganiayaan, unsur ketiga membunuh sakit atau luka kepada orang lain. Atau alternatif kedua, primer unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua secara bersama-sama, unsur ketiga dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan mati. Subsidiary unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua secara bersama-sama, unsur ketiga dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seorang dan atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan luka berat. Lagi subsidiary unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua secara bersama-sama
bersama. Unsur ketiga dengan sengaja dan dalam hukum merampas kemerdekaan seorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan begitu tertinggi disusun secara terhati, maka majelis hakim memiliki keleluasan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dari dakwaan begitu tertinggi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Menimbang bahwa dari beberapa dakwaan alternatif yang didakwakan kepada terdakwa, maka dakwaan alternatif pertama adalah sangat tepat dan sangat bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama primer sebagai berikut. Unsur ke-1 barang siapa. Unsur kedua dengan sengaja merampas orang lain. Unsur ketiga yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 barang siapa, majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Bahwa yang maksud dengan barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja yang tunduk pada perundangan Indonesia dan merupakan subjek hukum sebagaimana tersurat dalam dan tersirat pada pasal 2 sampai dengan 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini termasuk jadi terdakwa adalah prajurit TNI aktif dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana. Yang menjadi permasalahan adalah apakah terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian unsur barang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan ini. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, maka dari beberapa fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1991 melalui pendidikan APRI, lulus dari lantik pada tahun 1994 dengan pangkat Cadet Kadri, dan terdakwa sudah beberapa kali mengikuti pendidikan militer dan mengalami mutasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai pada saat kejadian perkara yang terdakwa berdiri aktif sebagai Komandan Kodim Muhammad 12 Lamongan dengan pangkat Cadet Kadri RRI 11.022 dan saat ini terdakwa menjabat sebagai Pamit Kodam 5 Brawijaya. 2. Benar sebagai prajurit TNI terdakwa adalah juga sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga Indonesia dengan sendirinya terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya tunduk kepada Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Pidana Negara, dan sekaligus terdakwa juga merupakan subjek hukum. 3. Benar surat keputusan perkara dari Pangdam Jaya Wijaya Selaku Barat nomor K1445/2016 tanggal 26 Mei 2016 terdakwa orang yang duduk dan berdiri saat ini di depan persidangan. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua dengan sengaja merampas nyawa orang lain, majelis hakim mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut. Bahwa sesuai memori matematik yang dimaksud dengan istilah sengaja atau sengaja adalah mendaki dan sampai terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengisahkan tindakan tersebut beserta akibatnya. Ditinjau dari sifat kesengajaan, maka terbagi antara lain: A. Lurus-mulus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan atau tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang. B. Lelos bebri, sengaja yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia hanya mendaki tindakannya. C. Gradasi kesalahan terdiri dari 3 diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa. Sedangkan pengertian merampasnya orang lain adalah dalam unsur ini tidak diluruskan perbuatannya, hanya akibatnya yang dimatinya orang lain. Bahwa setiap perbuatan dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menggantung, menusuk, menembak, menyumpah mulut dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan atau merampas nyawa orang lain. Yang dimaksud mati adalah akibat dari perbuatan yang terdakwa atau pelaku yang menimbulkan hilangnya nyawa atau jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada jantung atau tidak bernapas lagi. Sedangkan tindakan yang dilarang unsur
hakim akan mengumumkan dalam tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bersumpah dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan serta dinilai oleh fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa benar setelah ada laporan dari anak terdakwa, maka terdakwa melakukan interogasi terhadap Andi Priyo Winaksono bersama anggota individu lainnya. Bahwa benar terdakwa menginterogasi dengan cara memukul adalah sengaja supaya Kopka Andi Priyo Winaksono mengakui perbuatannya, dan terdakwa setelah mendengar pengakuan Kopka Priyo semakin marah, emosi, dan membabi buta memukuli sekuat tenaga sehingga selang air hancur dan Kopka Andi Priyo Winaksono merasa kesakitan akibat pukulan terdakwa. Bahwa benar terdakwa dalam kondisi yang tidak terkendalikan memukuli Kopka Andi Priyo Winaksono sambil mengucapkan kata-kata tega melakukan kepada saya, nanti kamu akan saya bunuh jika kamu orang sipil akan memutilasi kamu. Dan ucapan tersebut didengar oleh saksi 12, saksi 13, dan saksi 14. Bahwa benar saksi 8, saksi 12, saksi 13 mendengar ucapan di ruangan staf intel tersebut. Bahwa benar setelah terdakwa saksi memukul Kopka Andi Priyo Winaksono dengan selang air dan menjebletinya kemaluan dengan tarik gelang Kopka Andi. Kemudian terdakwa selanjutnya mengumpulkan anggota dan menyampaikan agar menjaga Kopka Andi Priyo jangan sampai bunuh diri seperti kedua. 1. Terdakwa kooperatif dalam menghadiri persidangan. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi. 3. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana yang lainnya. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer dan mendapatkan penghargaan atas jasa dari negara. Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarganya dengan membesarkan anak-anak yang masih kecil juga. Hal-hal yang membuatkan perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan sumpah prajurit dalam wajib TNI dan Sabta Marga. Perbuatan terdakwa telah melanggar 11 azas kepemimpinan dan kode etik perwira. Perbuatan terdakwa sangat merusak citra TNI AD di tengah masyarakat. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudari Eka, istri dari korban, telah kehilangan suami yang tercinta dan anak-anaknya telah kehilangan seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dengan menggunakan pendapat sebagai berikut. 1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berdasarkan dari
keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit perwira. Terlebih lagi jika didapatkan dengan keadaan sebagai berikut: status, pangkatan dari kapasitas jabatan terdakwa, waktu, tempat dan keadaan, kualitas perbuatan terdakwa, akibat yang muncul dan timbul, cara melakukan perbuatan pidana. A. Tentang status kepangkatan dan jabatan terdakwa. Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan terhadap ajudan pribadinya, terdakwa berpangkat dengan kolonel dengan jabatan sebagai komandan kodim. Dengan status kepangkatan dan posisi jabatan terdakwa tersebut, sebenarnya terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya. Terdakwa seharusnya menjadikan contoh dan teladan serta mampu sebagai anggota kesatuan dan masyarakat dalam bersikap dan bertindak laku. Justru sebaliknya terdakwa malah melakukan tindakan yang merugikan oleh terduga jemaah. B. Waktu, tempat dan keadaan. Terdakwa telah menyiksa korban selama 3 hari dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 dengan cara menyita korban kota Andi di ruang unit Kodim Polres Lamongan hingga korban meninggal dunia dalam keadaan terganggu. Hal ini sangat bertentangan dengan kehidupan prajurit yang senantiasa aman dan tertib. Kualitas dan kualitas perbuatan terdakwa. Terdakwa yang melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa lain di kantornya sendiri, walaupun di luar dan rilis, sangat tidak patut dilakukan oleh seorang pimpinan satuan atau komandan. Akibat yang mungkin timbul bagi institusi dapat mengundang citra dan nama baik satuan TNI pada dunia dan satuan Polda Metro Jaya pada khususnya di mata masyarakat. Bagi keluarga korban yang kehilangan sosok suami dan seorang ayah sebagai panutan dan tumpuan masa depan mereka. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan dan komando. Dipandang dari cara melakukan perbuatannya, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sadis, biadab, dan tidak berperi manusia. Di mana perbuatan terdakwa diawali dengan memborgol korban kota Andi, melakukan pemukulan dengan selang sekitar 2 juta, menjepitkan karet ke bangunan kota Andi, menyekap korban selama 3 hari, dan melakukan pembunuhan terhadap kota Andi dengan cara menggantung kota Andi di ruang staf Kodim 18 Lamongan. Bahwa dari hal-hal yang diberikan di atas merupakan fakta-fakta yang melihat pada diri terdakwa dan perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran data kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di kontennya, khususnya TNI, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dari hal sudah terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan membahayakan sendi-sendi disiplin dan otoritas kehidupan prajurit TNI. Oleh karenanya terdakwa harus dipecat dari dinas militer. Lima, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dikti ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa kesalahan terdakwa dalam tahun sementara perlu dikuatkan sudah tidak dilakukan. Menimbang bahwa dengan terdakwa harus pidana, maka terdakwa harus dibebani mulai dia pertama. Menimbang bahwa karena saat ini terdakwa dalam keadaan ditahan, maka terdakwa perlu tetap ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini merupakan barang dari grup A sampai D serta surat-surat dari grup A sampai D. Mengadili menyatakan terdakwa di atas yaitu Adil Jalal Muharam dan Kepala Infanteri Ayat 194 0022 80272 para bukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pidana terdakwa naik dengan pidana penjara selama 3 tahun. Ditetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangi sebulan dari pidana yang dijatuhkan. Ini tambahan dipecat dari dinas militer. Menetapkan dalam bentuk berupa barang-barang A. 1 pasang borgol 2 buah kunci milik sistem agen sampai dengan O. 1 buah borgol langit borgol di sistem agen kembali sampai ke A. B. 2 potong selang sampai dengan 2 buah gembok untuk dimusnahkan. Surat-surat 2 lembar dicetak karton, 1 lembar dicetak karton, 4 lembar dicetak karton dan 4 lembar dicetak karton dan Kapolres domestik agar tetap menetapkan dalam berkas perkara, memerintahkan terdakwa untuk tahan
hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim pengadilan negeri atas, Pengadilan Tinggi Bagong Pujanto SH, Kolonel Laut KH, penasihat hukum Samsul Huda SH Mayor SHK, dan rekan-rekan panitera pengganti Bidang Unit Sumianto SH Mayor SHK, serta di hadapan umum dan terdakwa. Selesai. Baik, saudara terdakwa, sudah mendengar? Ibu saudara? Dan dituntut oleh kedua. Permohonan terdakwa diberikan sudah diberikan ya. Atas putusan tersebut, terdakwa punya hak menerima putusan tersebut, menolak putusan tersebut, atau pikir-pikir. Karena terdakwa dijamin penasihat hukum, silakan berpendapat sama. Silakan. Dianggap selesai dan ditutup